Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Narasi Farmasi. Ini merupakan kali keduanya Himapar Unsrat melaksanakan program Narasi Farmasi, dan ketika pada sebelumnya kita telah berbincang mengenai program studi farmasi, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah narasi mengenai Himapar Unsrat dulu, kini, dan nanti. Dan tentunya hari ini kita ditemani oleh salah satu pemimpin hebat dari Himapar. Beliau merupakan Ketua Himapar Unsrat yang pertama. Kita sapa dengan kasih Kak Johnny Piar Uneputi, S-Farm and Farm. Halo Kak Johnny, Ya. Apa kabar Kak? Kabar baik. Kalau kesibukannya sekarang boleh apa saja? Kesibukan saat ini aktivitas sehari-hari sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Manado. Ya, mungkin Kak boleh beritahu sedikit ke teman-teman yang lagi menonton perjalanan Kak Johnny ini selama di Himpunan Mahasiswa Farmasi. Oke. Jadi kalau bicara perjalanan di Himpunan Mahasiswa Farmasi, pertama-tama mungkin awal masuk di program studinya dulu ya. Saya masuk di program studi farmasi itu tahun 2008. Itu merupakan angkatan yang kedua. Ya, kalau mau dilihat perkembangan saat ini sudah jauh sangat berbeda ya. Jadi sebagai angkatan kedua, dan saat itu kami dikenal lebih tepatnya sebagai mahasiswa jurusan kimia peminatan farmasi. Ya. Nanti pada tahun 2010 dengan keluarnya izin penyelenggaraan program studi farmasi, otomatis program studi farmasi sudah secara resmi berada di bawah Fakultas MIPA. Ya. Jadi 2010 program studi farmasi sudah secara resmi berdiri, dan setelahnya kami diminta untuk membuat himpunan untuk mahasiswa. Tahun 2011 itu berproses, dan pada saat dilakukan pemilihan untuk siapa yang akan menjadi ketua himpunannya, saat itu dipercayakan oleh teman-teman mahasiswa farmasi. Jadi periode pertama Himapar itu adalah periode 2011-2012. Itu adalah resmi himpunan pengurus atau kepengurusan organisasi Himapar Unsrat yang pertama, yaitu periode 2011-2012. Iya, luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu langsung dengan Ketua Himapar Unsrat yang pertama. Dan pastinya sebagai ketua yang pertama, Kak Johnny tentunya memiliki sejarah, memiliki peran penting dalam pembentukan Himapar Unsrat ini. Nah, kira-kira bagaimana Kak sejarah awal mulanya sampai Himapar Unsrat bisa terbentuk? Terbentuknya Himapar Unsrat itu tidak terlepas dari berdirinya program studi farmasi secara resmi dengan keluarnya izin pada 30 Desember 2010. Dengan keluarnya izin penyelenggaraan program studi farmasi, otomatis kami diinstruksikan untuk membentuk suatu himpunan bagi mahasiswa farmasi. Tapi sebelum itu kan kalau mau dilihat 2010, sedangkan mahasiswa farmasi sendiri dari 2007 sudah ada. Jadi otomatis pada saat itu sudah ada 4 angkatan, 2007, 8, 9, dan 10. Pembentukannya itu diinisiasi dengan agar mengakomodir semua mahasiswa farmasi yang sudah ada. Setiap angkatan itu mengutus masing-masing 3 perwakilan dari tiap angkatan
untuk yang kemudian mereka berkumpul bersama berembuk dengan dua agenda utama. Yang pertama adalah membentuk himpunan farmasinya, dan yang kedua memilih ketua himpunan farmasi yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pembentukan himpunan farmasi yang akhirnya kita kenal saat ini dengan nama Himafar Unstrat. Secara resmi itu Himafar Unstrat lahir tanggal 20 Januari 2011. Kenapa tanggal itu? Karena tanggal itu merupakan disahkannya ADART pertama Himafar Unstrat. Maka dipilih bahwa 20 Januari 2011 merupakan hari lahirnya Himafar Unstrat. Gayung bersambut setelah wadahnya sudah ada, tapi yang menakodehnya belum ada kan. Tetapi kami menerima undangan untuk kegiatan event nasional pada saat itu. Jadi otomatis karena dirasa ini merupakan suatu undangan juga dari program studi, memberikan seperti surat tugas ya. Waktu itu ada saya sendiri bersama saudara Jeff Kalalo untuk mengikuti kegiatan Rakernas Isma Farsi yang saat itu di Tasikmalaya. Itu penyelenggaranya adalah 21 sampai 27 Januari 2011. Jadi otomatis satu hari setelah terbentuk, besoknya langsung ada program pertama yang dijalankan. Setelah di sana bahwa untuk menjadi anggota Isma Farsi wadahnya harus terbentuk, disebut sih komisariat Unstrat ya. Itu karena kita statusnya program studi berarti himpunannya, himpunan mahasiswa farmasi Unstrat, yang supaya lengkap sudah harus ada ketuanya juga. Otomatis itu merupakan agenda yang semakin ditegaskan ya, bahwa kembali dari sana harus segera untuk dilakukan pemilihan. Dan selanjutnya perjalanannya dalam berproses. Pada bulan Maret 2011 dilaksanakan pemilihan. Waktu itu ada 2 calon, salah satunya adalah saya sendiri, dan pada akhirnya di situ dari teman-teman mahasiswa farmasi mempercayakan saya untuk menjadi ketua Himafar Unstrat. Jadi bisa dikatakan itu sih jalan cerita sampai Himafar Unstrat itu terbentuk. Luar biasa sekali ternyata kisah dari sejarah terbentuknya Himafar Unstrat. Nah, ketika Kak dan teman-teman pada waktu itu memikirkan terbentuknya sebuah organisasi mahasiswa di Farmasi Unstrat, apa yang menjadi tujuan dari Kak untuk membentuk Himafar Unstrat ini? Jadi begini, ketika tahun 2011 terbentuk, sebelumnya kan mahasiswa farmasi itu sudah ada kan. Nah, ini sedikit flashback sih kalau mau dibilang. Sebelumnya itu mahasiswa farmasi dia terhimpun di himpunan mahasiswa kimia atau yang dikenal Himakim ya. Jadi ketika sebelumnya kami di situ berada, aktivitas dalam berkemahasiswaan otomatis di himpunan itu. Nah, dengan tentunya sebagai mahasiswa sendiri itu mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah sendiri. Intinya seperti itu ya, mempunyai rumah sendiri untuk dalam artian bisa kami terhimpun di situ, kami berkreasi di situ, kami berkarya di situ, dan tentunya hasil akhirnya sih berkontribusi untuk program studi farmasi sebenarnya. Karena pemikiran kita pada saat itu kami masih baru, seperti ingin menunjukkan bahwa kami sudah ada loh di dalam fakultas MIPA, dan ketika dalam artian kami mempunyai wadah kami secara resmi sudah ada,
kami ingin istilahnya menunjukkan identitas farmasi itu. Kalau yang pertama, kami di Fakultas MIPA, kami hadir, dan tentunya satu, tidak kalah atau bahkan lebih dari yang sudah ada. Itu sih yang tujuan kami yang pertama. Tapi kembali lagi sebagai wadah tentunya ingin menghimpun aspirasi dari setiap mahasiswa yang nantinya akan disampaikan kepada program studi. Selain itu tentunya kalau menjadi tujuan sih sebenarnya tergambar dari apa ya? Dari bidang-bidang yang ada. Dari bidang-bidang yang ada di dalam Himafar Unsrat itu sih sebenarnya menggambarkan tujuan kita sebenarnya untuk apa. Kalau bisa dilihat, saya jelaskan dari bidang saja ya, karena itu dia secara tidak langsung ketika bidang itu terbentuk itu seperti perwujudan dari tujuan-tujuan kita sebenarnya. Secara simpel pasti ada yang disebut dengan keorganisasian. Itu kan diwadahi oleh bidang pemberdayaan sumber daya mahasiswa, di mana di situ seperti dalam seperti aktualisasi diri, dalam rangka belajar mungkin berorganisasi, itu diwadahi di bidang itu maksud kita. Dan selanjutnya ada juga bidang mikat, minat dan bakat, karena kami ingin seperti memberitahu bahwa kalau farmasi itu bukan cuma sekedar yang orang kenal dari covernya begitu, bahwa mungkin yang rajin belajar atau dalam tanda kutip ambitu ya begitu ya. Tapi tidak lebih dari itu, bahwa kami lebih sebenarnya sih dari itu. Bisa dilihat kan dari awal saja itu dibentuk minat dan bakat itu banyak sekali kalau bisa dikatakan bakat atau minat terpendam yang akhirnya punya wadah untuk mengeksplor, eksplorasi, menunjukkan jati diri dalam hal ini. Selain mahasiswa farmasi, saya bisa ini juga gitu. Kalau untuk lainnya tentu Humas Infokom tentunya untuk bagaimana berhubungan dengan luar, karena impian kita bahwa farmasi bukan hanya terbatas di Fakultas MIPA, bahwa ada farmasi-farmasi lain, himpunan-himpunan lain di luar, dan bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Itu kenapa kita membangun Humas dan Infokom. Selanjutnya, karena ini adalah organisasi, tentunya juga tidak lepas dari istilahnya berbicara dengan pembiayaan. Kami membuat juga bidang dana dan usaha, atau yang disebut kalau kita bidang kewirausahaan ya, kewirausahaan. Dan mungkin ada satu yang menjadi ciri khas di kita waktu itu, bahwa himpunan kita yang punya satu-satunya bidang kerohanian. Itu yang tidak dimiliki oleh pada saat itu ya, tidak dimiliki oleh himpunan lain, bahwa sebagai memang umat percaya bertakwa ya harus dalam hal ini harus punya bidang yang mengurusi tentang keagamaan atau keimanan begitu. Dan tentunya berkembang di periode selanjutnya baru lahir bidang keismafarsian, karena dianggap bidang Humas Infokom sudah terlalu banyak yang diatur dan perlu satu bidang yang khusus untuk berhubungan dengan ismafarsi. Makanya di periode kedua nanti lahir bidang ke-6, keismafarsian. Jadi sebelumnya ada 5 dan ditambah 1. Itu sih dari situ. Kalau mau dirangkum ya, untuk menghimpun inspirasi, aktualisasi, dan berkarya. Dan itu saya lihat sampai saat ini ada gitu. Luar biasa. Jadi bagaimana Kak feedback dari himpunan mahasiswa sebelumnya, dari Himakim dan juga dari program studi, ketika Kak dan teman-teman ingin membentuk sebuah organisasi Himafar yang baru ini? Sebelumnya kami mempunyai rekam jejak yang bagus waktu berada di Himakim.
karena bisa dikatakan para mahasiswa farmasi di dalam Himakim itu turut mengambil peran, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ada beberapa mahasiswa atau bisa dikatakan sebagian besar ya dipercayakan untuk menjadi kepanitiaan yang bisa dikatakan juga kepanitiaan untuk Himakim begitu. Jadi seolah-olah memang dipercaya karena punya kapasitas begitu. Ya, ketika memang dalam hal ini sudah diharuskan mempunyai wadah sendiri, otomatis mau tidak mau kita sudah mempunyai himpunan sendiri kan. Tapi bukan berarti tidak berhubungan lagi dengan yang sebelumnya, bahwa salah satu bentuk penghormatan kita ke Himakim adalah yang tertera pada logo Himafar. Cincin bensen itu ilhamnya itu dari logo Himakim. Itu artinya bahwa kita lahir dari Himakim. Itu maksudnya satu bentuk penghormatan kita ke Himakim. Program studi tentunya sangat mendukung, karena prinsip kita dari dulu itu ketika berorganisasi Himafar bahwa menjadi organisasi yang didukung oleh pimpinan. Karena kalau didukung oleh pimpinan, apa yang kita inginkan atau yang kita rencanakan pasti disupport baik-baik. Itu sih yang dari kami pribadi. Ya baik Kak, selanjutnya setelah Kak melihat kalau sampai sekarang ini dihitung Kak sudah 10 tahun Himafar Unstad telah berdiri. Nah, menurut Kak apa sih yang menjadi perbedaan Himafar Unstad yang dulu dengan yang sekarang? Yang menjadi perbedaan, tentunya kata perbedaan ini dalam konotasi yang baik ya. Kalau dalam hal tidak baik, tentunya kita yang dalam hal juga merasa pernah memiliki Himafar itu seperti ingin turut menjaga gitu. Karena dalam hal ini tentunya semakin berkembangnya zaman ya kalau dibilang saat ini. Satu hal yang mungkin dari kita pribadi, identitas Himafar itu tuh, maksudnya yang diharapkan saat ini adalah tetap sama. Dalam hal itu adalah identitas, bahwa arah yang kita lihat jauh ke depan, titik awalnya itu sampai saat ini itu tetap sama. Itu yang kita kami pribadi yang para alumni dari Himafar itu tetap senang dengan itu. Nah, kalau berbicara apa yang berbeda, tentunya bagaimana pengelolaannya saat ini. Kalau bisa dibilang kan saat ini saat ini juga kalau bisa dibilang generasi yang berbeda dengan kita. Kalau kita generasi pradigital sih, kalau sekarang kan generasi digital begitu. Bagaimana Himafar itu kalau bilang menyesuaikan dengan perkembangan. Contohnya saat ini secara pribadi sangat bangga dengan apa yang dilaksanakan oleh Himafar saat ini, bahwa di segala keterbatasan keadaan saat ini tetap bisa menunjukkan karya-karyanya. Itu yang menjadi suatu kebanggaan pribadi, bahwa kalau ada pun yang berbeda dari yang kita bangun lalu, itu berbedanya ke arah yang baik begitu. Jadi sangat bangga dengan saat ini bahwa bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam Himafar itu sendiri untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Itu sih. Baik, sungguh luar biasa ya tadi sekilas sejarah dan perjalanan Himafar Unstad dari dulu sampai sekarang yang telah dijelaskan oleh Kak Jolly. Tapi kami masih punya pertanyaan spesial nih Kak, masih bisa ya Kak? Silakan. Oke, jadi pertanyaannya Kak, menurut Kak hal apa sih yang paling berkesan menurut Kak selama Kak bergabung dalam Himafar Unstad? Oke, kalau bicara kesan berarti pribadi ya. Yang paling berkesan itu tentunya kalau mau memikirkan keberadaan saat ini, itu ditempanya di Himafar. Ditempanya, jadi ibarat rumah di mana belajar untuk mengeksplorasi diri. Karena
Ya ini sekedar bocoran saja sih. Kalau mungkin ada teman-teman SMA dulu bertemu, saat ini bertemu dengan saya, dibilangnya agak berbeda begitu. Bedanya di mana? Di banyak bicara katanya gitu. Jadi secara tidak langsung mungkin kemampuan atau bisa dikatakan kompetensi yang ada saat ini itu wahana untuk belajarnya dari Himafar begitu. Jadi seperti apa ya, mengeksplorasi diri dan secara tidak langsung membawa ke keadaan yang saat ini. Jadi kalau secara pribadi ke diri sendiri sangat apa ya, sangat bisa dikatakan sangat bersyukur karena bisa menjadi bagian Himafar, dan di dalam Himafar itu dibentuk menjadi seperti saat ini. Wah, benar sekali Kak, karena tanpa kita sadari juga ya Kak, melalui yang kita tahu bersama dalam Himafar itu banyak sekali rapat-rapat, kegiatan-kegiatan. Jadi itu mengasah skill-skill kita ya tanpa kita sadari, dan juga belum lagi ada lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti yang diwadahi dan difasilitasi oleh Himafar langsung. Ya, selanjutnya menurut Kak, bagaimana pandangan terhadap perkembangan Himafar Unsrat saat ini? Perkembangan Himafar Unsrat saat ini 20 Januari kemarin kan 10 tahun ya. 10 tahun. Karena mungkin masa pandemi jadi selebrasi seremonialnya yang tertunda ya. Tapi itu tidak mengapa kalau dibilang. Kalau dilihat perkembangan bisa dikatakan 10 tahun sampai saat ini masih saya ikuti. Itu dilihat dari memfollow akun Instagram itu sering mengikuti, dan kalau mau dilihat penilaiannya atau sekedar tanggapannya terhadap Himafar saat ini, tentunya Himafar yang sesuai dengan yang kita cita-citakan. Karena dari dulu prinsip kita itu seperti ini, hasil akhir itu atau goal yang akan kita tuju tetap sama. Yang kita adalah sesuaikan atau adaptasikan atau menyesuaikan itu prosesnya. Jadi bagaimanapun proses atau apa ya, bisa dikatakan perkembangan 10 tahun ini banyak yang istilahnya berapa ya kalau dikatakannya, mempunyai ada hambatan-hambatan tertentu atau tantangan-tantangan tertentu, tapi salah satu ciri Himafar yang saat ini saya lihat bahwa kemampuan untuk menyesuaikannya. Jadi senantiasa menyesuaikan, tapi hasil akhirnya yang dituju tetap sama. Itu yang secara pribadi sangat saya apresiasi, karena apa yang dulu kami buat itu pun sampai saat ini senantiasa ternyata tetap dilakukan. Jadi kalau mau dibilang perkembangan saat ini, bisa dikatakan apalagi kepengurusan saat ini ya, itu satu langkah lebih maju lagi kalau dibilang, karena di segala keterbatasan tapi kita seolah-olah tetap berada di dalam Himafar begitu. Bukan nanti datang ke kampus ya, di sana Himafar berada, tapi saat ini dengan penggunaan teknologi mungkin seperti yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini, itu bisa dikatakan langkah yang baik, cara yang baik untuk tetap menghimpun, di mana kami bisa tetap saling berkomunikasi. Mungkin secara pribadi mungkin saya mantan anggota Himafar juga di dalam, tetap bisa mengikuti Himafar itu sendiri. Jadi merasa tetap diberikan wadah untuk tetap mengikuti Himafar itu sendiri. Dan tentunya apa yang baik tentunya melebihi ekspektasi sih, karena segala keterbatasan kami lalu ternyata itu yang sekarang yang menjadi jawaban di kepengurusan saat ini, dan itu sangat-sangat baik kalau menurut saya. Walaupun di tengah masa pandemi tetap eksis
ya. Iya, itu intinya. Ya baik, pertanyaan terakhir buat kamu untuk menutup narasi farmasi kita pada hari ini, yaitu apa harapan dari Kak untuk Himafar Unswasta depannya? Himafar kedepannya, tentunya apa yang baik itu tetap dilakukan, dan apa yang masih bisa dibuat lebih baik tetap ditingkatkan, tetap tetap seperti saat ini. Kalau bisa dikatakan seperti saat ini bagaimana, itu seperti mencerminkan ketika Himafar itu terbentuk. Identitas itu sesuatu yang mengakar kalau mau dibilang. Jadi identitas kalau bisa dibilang, silakan identitas itu tetap dijaga, dan bagaimana mengelaborasi, mengaktualisasikannya, silakan menggunakan apa yang kalian punya potensinya. Yang menjadi harapan bahwa tercermin di moto bahwa dari dulu sampai sekarang tetap satu kata, satu hati, satu tujuan. Baik, sekian teman-teman dan Bapak Ibu narasi farmasi kita pada hari ini mengenai Himafar dulu, kini, dan nanti. Dan semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi dengan Kak Jopri dapat menambah wawasan dan informasi bagi teman-teman sekalian ya. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga dari teman-teman pengurus Himafar ya kepada Kak Jopri yang sudah bisa menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada narasi farmasi pada kali ini. Dan semoga kita semua tetap berada dalam kondisi dan kesehatan yang bagus dalam masa pandemi ini. Dan saya pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di narasi farmasi selanjutnya.